Baik, selamat pagi Pak Lukas. Bapak, Bapak. Baik, sebelum kita masuk ke kelas, maka kita diskusi dulu terkait dengan kesiapan Pak Lukas ketika mau action di kelas. Pak Lukas, apa kabar? Baik, Bapak. Baik. Tuh, siap kok kita Siap. observasi ini hari. Siap. Baik, jadi observasi ini bukan untuk mencari kita kelemahan, tapi observasi ini kita lakukan untuk bagaimana caranya kita berkolaborasi untuk kita meningkatkan kita kualitas pembelajaran. Jadi tujuannya supaya kita mengidentifikasi apa kelemahan kita saat kita lakukan pembelajaran, kendala, dan nanti pada akhirnya kita akan saling memberi masukan untuk kita meningkatkan kita pembelajaran yang pada akhirnya berdampak bagi kualitas anak didik kita. Siap, Bapak. Jadi Pak Lukas hari ini mau mengajar tentang materi apa? Rencananya nanti di kelas 9, Bapak. Ya. Jam kedua. Ya. Jadi kebetulan kita sudah sampai di reproduksi makhluk hidup. Ya. Jadi nanti ada jadi fokusnya di organ-organ reproduksi manusia nanti. Baik. Ya. Baik, karena kita punya anak-anak adalah anak-anak usia tanggung, maka kita saling mengingatkan ya Pak Lukas ya. Ya. Materi reproduksi itu hal yang sebagian orang tua belum diajarkan kepada anak-anak, sehingga jangan sampai itu kita keluar dari apa yang harus kita bahas. Itu hanya sekedar kita saling mengingatkan ya Pak Lukas ya. Siap. Baik. Jadi baik, metode mungkin Pak Lukas siapkan metode bagaimana? Ya, untuk metode Bapak sesuai dengan RPP itu. Ya. Karena memang itu kan ini reproduksi. Jadi satunya itu nanti rencana diskusi, tapi saya ada pakai media yang berupa gambar. Ya. Saya akan gambarkan ini alat-alat reproduksi. Ya. Lalu bagian kepada anak-anak, lalu mereka menyebutkan nama dari organ itu apa dan fungsinya untuk apa. Jadi memang begitu apa. Baik. Apa terkait dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan? Ya. Pak Lukas jangan lupa bahwa kita pembelajaran mendalam itu ada pembelajaran yang bermakna, Ya, pembelajaran sampai dengan pembelajaran menggembirakan. Iya. Lukas jangan lupa itu, nanti itu di Lukas atur di dalam skenario pembelajaran. Siap. Baik, jadi bagaimana Pak Lukas merencanakan langkah-langkah yang akan direncanakan bagaimana? Ya, kalau untuk langkah-langkah Bapak, nanti sesuai dengan RPP itu nanti duluan dari pendahuluannya dulu. Ya. Setelah itu baru lanjutkan pada kegiatan inti. Ya. Nah, di situ mulai terapkan diskusi sambil dalam situ nanti saya kontrol supaya semua itu kalau bisa semua kelompok itu bisa aktif dalam diskusi tersebut. Baik. Begitu. Baik. Kalau langkah-langkahnya demikian, maka tentu strateginya juga Pak Lukas sudah siapkan. Jadi mungkin kasih gambaran sedikit tentang strategi untuk mengelola kelas itu bagaimana, sehingga seperti tadi kita dari awal itu bahwa bagaimana kita mengaktifkan kita anak-anak untuk terlibat dalam pembelajaran. Karena ini untuk strategi karena ini diskusi kelompok. Ya. Berarti nanti rencana itu nanti bagi dalam kelompok, dari setiap 5 orang satu kelompok bikin susun meja, gabung 4 meja atau 2 meja untuk menjadi satu kelompok. Lalu nanti
kita buatkan aturan juga, tata Ya. tertib selama berdiskusi itu. Sehingga diskusi itu aman dan sampai ada teman yang ganggu kelompok lain kan tidak bisa. Lalu saya tetap memberikan motivasi untuk peserta didik supaya tetap kalau bisa aktif semua. Itu apa? Baik, untuk penilaian saya lihat dari apa namanya di RPP-nya Pak Lukas di sini. Ya, RPP-nya tentang sikap siswa, ya, terus dalam proses diskusi dan tugas individu serta kelompok. Baik, ya, mungkin eh, bagaimana Pak Lukas berpikir memperkirakan kendala, mungkin ada kendala mungkin. ya kendala itu mungkin nanti ini masalah waktu juga apa? Ya, Karena namanya diskusi ini pemahaman anak ini beda-beda. Ada yang pemahamannya cepat dan dalam waktu sekian dia bisa cepat habis, tapi ada yang pemahamannya kurang, jadi ya, perlu butuh bimbingan. Nah, itu memang butuh kadang-kadang waktu yang disesuaikan sebenarnya harus 3 jepit, kadang-kadang tidak cukup juga, karena ini masalah waktu juga. Lalu yang berikut ada peserta didik yang mungkin kurang aktif nanti. Itu memang kendala yang nanti karena memang anak-anak pemahaman ini berbeda tuh Bapak. ya. Itu sebab Baik, baik mungkin eh, untuk upaya untuk nanti sebentar kita di dalam kelas baru kita lihat eh, kendala-kendala itu dan nanti untuk mengatasi kendala itu kita setelah ini, ya, setelah itu baru kita diskusi bagaimana kita siap, siap, Bapak, kita siap, apa namanya mengatasi untuk perubahan ke siap, depannya. Bapak, siap. Baik, baik mungkin Lukas ada masukan terkait dengan ya, diskusi kita hari. Ya, kalau bisa ya ini baru permulaan supervisi Bapak, Ya, jadi memang nanti butuh pendampingan juga. ya, Artinya ketika kalau memang saya ada kendala di mana, nanti Bapak mungkin bisa bantu mengarahkan harusnya seperti ini. Mungkin saya butuh pendampingan, Bapak tetap harus dampingi saya. baik kita akan berkolaborasi ya Pak Ya, Lukas. kasih Oke, banyak selamat. Bapak. Ya, ya. Baik Pak Lukas, Ya Bapak. terima kasih atas penampilannya, atas pembelajaran yang telah dilakukan hari ini. Ya, Baik, jadi secara umum tadi saya perhatikan pembelajaran tadi berjalan dengan baik. iya, iya, Pak sudah mengelola kelas dengan tertib, suasananya juga kondusif, meskipun ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan iya di Bapak. pembelajaran berikutnya. Siap, siap, siap. Baik, jadi eh, secara garis besar Pak menyadari apa kelebihan pembelajaran tadi. Ya, untuk penguasaan materi, juga menyampaikan tujuan pembelajaran dengan baik dan mampu membangun interaksi Makasih Bapak. peserta didik. Terus aspek-aspek yang perlu diperbaiki itu adalah eh, mungkin di pembelajaran berikutnya Pak menyediakan media yang eh, lebih baik lagi, Siap, yang Bapak. dengan metode pembelajaran mungkin yang sepenuhnya melibatkan seluruh peserta didik aktif. Iya, Terus eh, keaktifan peserta didik perlu Pak mungkin panjang kegiatannya sehingga bisa lebih baik lagi. siap Bapak, siap, siap. Terkait dengan strategi pembelajaran eh, sudah sesuai dengan tujuan, namun mungkin perlu ada metode agar pembelajaran lebih menarik dan efektif. Siap Bapak, siap, siap. Pengelolaan kelas juga sudah bagus. Habis
menurut Pak langkah tindak lanjut itu bagaimana yang Pak bisa lakukan? Saran saya untuk Pak mencoba metode pembelajaran yang lebih variatif, Iya Bapak, siap. menggunakan media yang lebih interaktif Iya Bapak. untuk meningkatkan keterlibatan peserta di Iya Bapak, terima kasih Bapak. ya. Terus bagaimana dukungan dukungan yang Pak mungkin kita tambah pendampingan mungkin dari selain saya mungkin ada rekan-rekan sejawat yang sudah profesional. Iya Nanti Bapak. ada pendampingan di berikutnya. Iya Bapak. Rencana untuk rencana perbaikan ya mudah-mudahan di pertemuan berikut sudah diterapkan sesuai dengan yang kita diskusikan. Siap. Baik, mungkin secara singkat Pak bisa gambarkan keberhasilan pembelajaran kita hari ini bagaimana? Ya, memang ini hari memang jujur Bapak kaku sekali. Ya. Kaku. Jadi untuk pengelolaan kelas juga masih kurang banyak karena dilihat dari keaktifan siswa itu masih banyak yang pasif. Jadi memang perlu perbaikan banyak. Jadi harapan dari saya Bapak kalau bisa ke depan mungkin Bapak bisa membantu saya untuk mungkin pelatihan atau bagaimana untuk bisa menggunakan metode yang media-media yang bisa berbasis teknologi begitu supaya bisa memotivasi anak-anak karena anak-anak ini memang butuh hal-hal baru ya mungkin ketika kita terapkan itu mungkin dong lebih aktif mungkin begitu ya, mungkin saya butuh pendampingan dari Bapak ya. Jadi untuk itu Pak Lukas selain mungkin pendampingan kita mungkin rencanakan akan ada kita workshop mungkin Ya Bapak, atau mungkin ada teman-teman guru mungkin kita berkolaborasi untuk bisa mengatasi hal-hal itu. Siap. Mungkin seperti ini sudah kita diskusi hari ini. Ya, makasih banyak Bapak. Terima kasih. Ada perbaikan-perbaikan kita ketemu di pembelajaran berikutnya. Baik Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Bapak, ini ada lupa satu ini Bapak. Iya. Ini saya masih kewalan sedikit untuk strategi pembelajaran Bapak. Karena kebanyakan saya pakai strategi yang memang mungkin agak bosan kok karena mungkin ada strategi yang bagus Bapak bisa bantu kok. Di depan saya bisa pakai. Itu sudah. Baik, untuk strategi pembelajaran sesuai dengan materi terkait dengan reproduksi pada manusia. Kalau saya sarankan selain metode pembelajaran diskusi mungkin Pak cari media cetak atau media elektronik sehingga membantu anak-anak lebih aktif karena anak-anak itu juga cara belajar mereka itu ada yang bisa lihat baru paham, ada yang mendengar, ada yang dia melakukan. Nah, melakukan itu bisa saja dia menulis atau dia menggambar atau dia berdiskusi dengan teman dia bisa paham. Tetapi bagaimana dengan anak-anak yang dia melihat baru dia lebih paham daripada dia mendengar dan melakukan. Mungkin itu saran-saran dari saya. Terima kasih Bapak.